Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hera Khairunisa SEMAK selaku dosen pengampu pemeriksaan akuntansi 2 atau audit 2 dan teman-teman atau akuntansi B yang saya banggakan. Perkenalkan, di sini nama saya Rifka Rizal, saya dari kelas S1 akuntansi B dengan nomor induk mahasiswa 1706623047. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait pengerjaan kertas kerja audit untuk modul keempat, di mana modul keempat ini berisikan tentang kas dan setara kas. Oke, mungkin kita langsung aja ke modul empatnya. Di sana ada beberapa instruksi, yaitu di mana untuk pengerjaan modul kas, modul keempat ini terkait kas dan setara kas itu sebenarnya kita hanya mengerjakan 3 sheet, di mana untuk sheet yang pertama ini terkait kas besar, yang kedua ini kas kecil, dan yang ketiga ini ada rekonsiliasi, Bang. Dengan beberapa keterangan tambahan. Lalu di sini ada beberapa notes yang nantinya akan membantu sekali dalam melakukan pengerjaan ketiga sheet yang di atas ini. Yang dimana yang pertama, informasi selisih kas dan kas kecil itu dapat dilihat di buku modul yang sudah disediakan. Lalu yang kedua, di sini ada kesimpulan di setiap sheet yang harus diisi. Terus yang ketiga ini ada voucher dan pembelian perangko ditulis sebelum di reimburse sehingga masih dianggap sebagai kas kecil karena sifatnya reimburse atau masih diutuh, masih utuh. Yang keempat, ini ada beberapa item yang nantinya bakal direkonsiliasi yang akan dikerjakan di sheet 3 ini yang terkait rekonsiliasi bank. Ada ada banyak itemnya, nanti kan kita jelaskan salah satu di eh, sheet C31 ini. Oke, mungkin kita langsung ke sheet yang pertama yaitu kas besar. Oke, jadi untuk sheet kas besar ini sebenarnya kita hanya ingin membandingkan terkait uang kas besar menurut buku dan uang kas yang sesungguhnya. Oke, sebenarnya di sini kita ada penghitungan untuk uang tunainya itu sendiri, yang dimana penghitungan uang kertas dan uang logam. Di sini ada beberapa eh, kriteria, baik itu dari 100.000 kriteria uang kertas, yaitu yang pertama dari 100.000, 50.000, 20.000 dan sebagainya, dan uang logam yaitu di 1.000 dan 500 perak. Oke, mungkin di sini kita ada sedikit penghitungan, di mana penghitungan beberapa lembar uang kertas dan uang logam nantinya akan dikalkulasikan sehingga ketemulah jumlah uang kas besar secara keseluruhan. Oke, mungkin kita mulai dari uang kertas. Di sini untuk nominalnya semuanya ada di buku modul yang sudah disediakan. Oke, ini untuk yang pertama, untuk yang 100.000 itu nggak ada. Untuk yang 50.000 terdapat 125 lembar, sehingga totalnya ada 6.250. Lalu di sini ada 170 lembar untuk uang 20.000, yaitu berarti sebanyak 3,4 juta. Lalu ada 101 lembar uang 10.000, yaitu berarti ada 1.010.000. Lalu ada 65 lembar untuk uang 5 ribuan, sehingga terdapat uang sebesar 325.000. Tidak ada uang lembar Tidak ada uang lembar berjumlah tidak ada uang lembar bernominal 2.000 di kasus ini. Lalu untuk uang logam di sini ada 14 keping untuk uang logam bernominal 1.000, di mana terdapat 14.000 untuk uang logam 1.000-an ini. Lalu ada 2 keping uang 500 perak, yaitu berarti ada 1.000. Lalu jika dijumlah uang kertas dan uang logam di sini terdapat uang kas besar sebesar 11 juta. Oke, ini maaf ketinggalan ini untuk yang lain-lain itu nggak ada. Ternyata di sini ada selisih sebesar 8 juta, di mana dari 3 juta yang dikurangi dengan 11 juta. Terdapat selisih sebesar 8 juta, di mana 8 juta ini ada keterangan selisihnya di buku yang sudah disediakan. Bisa dilihat keterangan, di sini ada selisih, di mana selisih ini merupakan pertama, ada selisih 6 juta. Ini tuh punya PT Pelita, di mana uang tersebut nih digabung oleh kasir. Lalu ada selisih 2 juta, di mana uang ini tuh merupakan tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir sepenuhnya. Oke, di sana beberapa kesimpulan yang bisa saya bacakan. Yang pertama, yaitu berdasarkan prosedur performance atas rincian kas besar ditemukan bahwa terdapat selisih sebesar 8 juta atas selisih nilai buku perusahaan dan fisik. Maka auditor di sini akan menyarankan untuk melakukan perbaikan pada penyesuaian terhadap selisih yang terjadi, yaitu 6 juta milik PT Pelita yang digabung dengan uang kasir dan 2 juta yang merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari yang belum dicatat oleh kasir. Oke, mungkin sekian untuk pengerjaan sheet kas besar. Kita akan lanjut ke sheet kedua, yaitu sheet kas kecil. Oke, sebenarnya sama kayak kas besar sebelumnya. Jadi di sheet kas kecil ini kita akan membandingkan banyaknya nominal kas kecil yang ada di buku dan yang sebenarnya.
Oke, jadi nominal yang ada di buku ini terdapat 2 juta. Lalu untuk uang yang benar ada itu kita hitung lagi sama seperti sebelumnya. Kita akan menghitung dari uang tunai, uang surat berharga dan lain-lain. Kita akan menjumlahkan sehingga ketemulah untuk uang kas kecil yang sesungguhnya. Kita mulai dari susunan uang kertas, di mana di sini ternyata tidak ada uang lembaran bernominal 100.000. Lalu ada 12 lembar uang bernominal 50.000 sehingga menghasilkan 600.000. Ada 18 lembar uang 20.000 sehingga menghasilkan 360.000. 23 lembar uang 10.000 sehingga menghasilkan 230.000. Ada 65 lembar uang 5.000 sehingga menghasilkan 325.000. Dan tidak ada uang lembar bernominal 2.000 dalam kasus ini. Lalu untuk uang kertas ini menghasilkan jumlah 1.515.000. Lalu di uang logam di sini ada 13 keping nominal 1.000 sehingga ada 13.000 dan 4 keping bernominal 500 di mana menghasilkan 200.000. Oke. Jadi untuk uang logam ini memiliki nominal 15.000. Oke, di sini untuk surat berharga di sini nggak ada keterangan sama sekali dan ini untuk lain-lain. Di mana lain-lain ini yang bernominal 270.000 ini sebenarnya ada beberapa poin reimburse yang emang belum di reimburse sama sekali. Jadi jatuhnya uang kas kecilnya ini masih ada karena masih belum dilakukan reimburse. Jadi semua apa ya? Semua hal yang belum di reimburse dan ada beberapa tambahan uang itu menghasilkan 270.000 ini. Lalu 1.515.000 ditambah 15.000 ditambah 270.000 itu menghasilkan 1.800.000. Di mana di sini terdapat selisih sebesar 200.000. Oke, di sini ada terdapat keterangannya dalam soal di mana kalau misalnya menurut peraturan perusahaan apabila terjadi selisih saldo kas akan menjadi tanggung jawab si kasir itu sendiri. Maka di sini untuk kesimpulannya atau keterangannya di sini terdapat selisih kas kecil sebesar 200.000 di mana jika menyesuaikan eh, terhadap dengan peraturan perusahaan menyesuaikan dengan peraturan perusahaan maka selisih tersebut akan menjadi tanggung jawab penuh si kasir. Oke, mungkin untuk pengerjaan kas kecil sekian, kita akan lanjut ke pengerjaan yang terakhir, sheet terakhir yaitu sheet C31 atau rekonsiliasi bank. Oke, di sini dengan judul supporting schedule untuk Bank CAB. Bank CAB ini ada bank yang emang digunakan oleh perusahaan tersebut. Oke, di sini ada beberapa hal. Di sini terutama ada yang pertama saldo menurut rekening koran sebesar 4.391.410 dan saldo menurut pembukuan itu sendiri yaitu sebesar 5.849.910. Di sini ada beberapa selisih perbedaan di mana di sini kita akan merekonsiliasinya. Oke, ini untuk yang menurut koran itu sendiri di sini ada penambahan yaitu terkait setoran dalam proses di mana ada penambahan sebesar 20 juta. Lalu ada pengurangan untuk cek yang beredar, cuman yang itu belum dicairkan. Ini sebenarnya untuk nomor BPK nomor 008 itu sebesar 11 juta. Jadi ada pengurangan. Lalu di sini ada saldo menurut bank. Saldo menurut bank sebesar 13.391.410. Ya, di sini ada saldo pembukuan yang sebesar 5 juta ini. Terus nanti ada penambahan di mana di sini ada beberapa rekonsiliasi di mana untuk penambahan ada penerimaan piutang yang belum dicatat yaitu ada sebesar 10.600.000 dan pendapatan jasa giro yang belum di apa, belum diakui yaitu sebesar 156.500. Lalu di sini ada beberapa pengurangan yaitu yang pertama ada koreksi catat sebesar 990.000. Di sini sebenarnya ada pencatatannya di mana harusnya itu 101.100.000 tapi hanya dicatat sebesar 100.110.000. Lalu di sini ada eh apa ya sejenis nota kosong dari pelanggan yang ternyata sebenarnya masih kosong jadi masih belum bisa diterima yaitu sebesar 2.200.000. Lalu di sini ada administrasi bank yang belum dicatat oleh perusahaan sebesar 25.000. Oke, jadi di sini ada saldo menurut perusahaan sebesar 13.391.410.
Oke, jadi di sini ada beberapa keterangan yang akan membantu pengerjaan untuk uh, sheet C31 ini. Yaitu yang pertama, terdapat setoran tunai yang belum tercatat di bank, yaitu untuk BBM, yaitu untuk rekening BBM nomor 009. Dan yang kedua, masih terdapat cek yang masih beredar dan belum dicairkan, yaitu untuk BBK nomor 008. Yang ketiga, di sini penerimaan piutang dari PT Lestari yang sudah masuk ke bank tapi belum dicatat oleh perusahaan. Yang keempat, di sini perusahaan masih belum mencatat pendapatan jasa giro. Yang kelima, di sini terdapat koreksi salah pencatatan pada BKK nomor 001 di mana yang seharusnya dicatat 110 101 101 juta 100 ribu, namun dalam pembukuan tuh hanya dicatat sebesar 100 juta 110 ribu. Lalu di sini ada terdapat penerimaan dari pelanggan yang ternyata isinya itu kosong atau cek kosong. Terus yang terakhirnya terdapat beban administrasi yang belum dicatat oleh perusahaan. Oke, mungkin sekian pengisian untuk sheet C31 sekaligus mengakhiri untuk pengisian modul 4 ini. Pengerjaan kertas kerja modul 4 ini mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.